Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, pada hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa dan perasaan kita bahwasanya kita tetap dari kelas, tetapi paling tidak kalau bercandanya kita tidak mengurangi rasa, Bu, tapi kita mengurangi kuota gitu ya. Ibu paham akan segala yang saudari teman-teman mahasiswa pikirkan, tetapi intinya di sini kita berusaha mungkin di new normal ini sesuatu yang berubah saat ini, mudah-mudahan bisa yang terbaik untuk kedepannya. Oke, Ananda semua, pada pembahasan yang sudah dibahas oleh Feby tadi, kita sudah melihat bagaimana Feby menjelaskan bimbingan konseling. Yang paling penting kita dudukkan adalah sebenarnya kita paham nggak sih apa itu konseling gitu ya. Secara harfiah kita sudah jelaskan di video ibu sebelumnya yang sudah ibu upload juga di channel ini. Nah, secara prinsip dia adalah memberikan suatu pengajaran, pengarahan, kemudian bimbingan kepada orang yang memiliki problematika ataupun mungkin kendala, baik itu dalam mencapai sebuah prestasi atau menjaga prestasi atau bahkan menyelesaikan masalah. Oke, itu poin yang pertama. Yang kedua, di dalam bimbingan konseling ini kita menjadi orang yang terdepan mendampingi orang-orang yang perlu kita konseling. Istilahnya sudah kita pelajari kemarin ya, yang memberikan konseling atau menggayat itu konselor, dan yang diberi bimbingan atau pendampingan itu konsulen. Nah, untuk dua hal ini banyak praktik-praktik yang perlu kita pelajari sebelumnya, baik itu secara akademik, mungkin secara sosiologis kemasyarakatan. Ketika kita mendampingi orang yang tidak biasa didampingi dengan cara tutur krama dan segala macam, mungkin kita perlu mempelajari bagaimana kebiasaan sosiokultural dia di masyarakat. Seandainya ibu mendampingi orang yang biasa blak-blakan, lalu kita memakai bahasa yang mungkin sedikit kromo ya kalau di Jawanya, kalau di bahasa Minangnya apa ya, bahasa nan ampe, kita tetap bahasa sopan, tetapi mungkin sebaiknya agar konsulen yang kita dampingi itu nyaman, kita memakai bahasa yang bisa disesuaikan dengan orang yang akan kita bimbing. Itu mungkin untuk memberikan rasa nyaman kepada yang kita dampingi. Oke. Kemudian Feby juga menjelaskan prinsip-prinsip, kemudian bagaimana tujuan bimbingan konseling. Tujuannya sebagaimana sudah dijelaskan, dia adalah untuk memberikan hasil sebenarnya, prestasi bagi seorang konselor apabila konsulen yang didampinginya memberikan efek positif dan perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh orang yang bertujuan baik tersebut. Misal dia memiliki prestasi yang biasa bagus, lalu pada belakangan ini prestasinya kurang bagus gitu ya, atau mungkin dia memiliki sifat yang seolah-olah suka memaksa, lalu dia merasa ini sebuah problem dan dia ingin itu berubah gitu. Nah, itulah yang kita berikan konsultasi ya. Nah, bimbingan konseling ini tidak hanya terjadi di kelas. Mungkin bisa biasanya di sekolah-sekolah kita punya ruangan tertentu. Kalaupun tidak, pihak sekolah bisa menciptakan ruangan tersebut. Problematika ini tidak hanya terjadi di dunia pendidikan, tetapi juga dia terjadi di keluarga, di masyarakat. Apabila kita full memiliki konsuler yang mumpuni di dalam bidangnya, memahami, kemudian yang paling penting adalah bagaimana agamanya dia membimbing orang lain dengan
cara-cara yang baik, apalagi sebagai guru PAI, maka dia dikatakan sudah berhasil. Oke, sebagai seorang konsulen, bisa saja dia akan menjadi seorang yang mungkin belum bisa membuka seluruh problematika, tetapi seorang konsuler, orang yang membimbing itu, atau kita sebagai apalagi seorang guru PAI, kita akan memberikan poin-poin, ibaratnya mungkin seperti ini. Kita mengungkit atau memberikan peluang agar orang itu nyaman berbicara dengan kita. Nah, minggu lalu sudah Ibu suruh teman-teman semua mahasiswa untuk membuat buku ya, kemudian pendampingan. Sudah dapatkah siapa yang akan didampingi? Itu bisa dibuat inisialnya mungkin. Kalau yang belum mungkin buat saja belum, nanti di grup setelah Feby menyampaikan materinya ya. Kalau bisa dibuat nama lengkap, alamat, dan umur. Silakan nanti dibuat di grup ya. Itu mungkin apabila, oh ya, ada pertanyaan minggu lalu. Saya tidak, Ibu lupa apakah di kelas ini atau tidak. Bu, apabila ada yang kita dampingi, ini sebenarnya sudah jauh pertanyaannya, tetapi tidak masalah, kita coba bantu. Bu, apabila sudah jauh, mungkin dia sudah keras, tidak bisa didamping. Kayak mana nih Bu cara mendampingi seorang konsulen seperti ini? Anda semua yang Ibu cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah Allah sampaikan, ini penutup sebelum mungkin kita lakukan usaha-usaha, tapi setiap kita ditugaskan ya, Rasulullah saja diberikan peluang untuk mendampingi, memberikan informasi, menasihati. Apabila hatinya sudah keras, mungkin tidak menjadi sebuah kewajiban, kata Allah di dalam Al-Quran juga ya. Tetapi sebaiknya sebagai seorang guru PAI dan juga kita adalah seorang konselor, kita bertahap. Mungkin awalnya buat dia nyaman dulu, tetapi jangan kita sampai terbawa arus dia. Kemudian setelah itu kita berikan dia peluang-peluang untuk berbicara sedikit demi sedikit. Makanya pendampingan itu tidak cukup 1, 2, atau 3 hari. Makanya Ibu berikan dari awal tugas untuk membuat buku saja dulu, buku kosong ya. Boleh dibeli tapi kurang kreatif gitu. Boleh saja dibeli buku tipis, nanti dibuat nama Anda sebagai konselor, kemudian poin-poinnya nanti belum. Kalian pada tugas tahapan menyiapkan buku saja. Nah, tugas untuk minggu ini adalah menyiapkan siapa nama. Kalau belum ya, berarti minggu depan kita kumpul. Kalau sudah ada yang minggu sekarang, silakan buat di grup nanti. Nama misalnya Yuratika Reniza. Bolehkah pendampingannya teman sendiri, Bu? Boleh. Bolehkah adik tetangga kita, Bu? Boleh, tetapi jangan sampai keluarga kita, karena nanti susah itu memberikan konseling kepada keluarga yang sedarah. Kita udah tahu aja problematikanya. Kalau bisa orang yang di luar sana. Kalau bisa jangan teman dekat. Kalau bisa yang mungkin teman yang biasa, yang kita ada di kelas tapi tidak teman dekat. Nah, itu tugas yang untuk minggu ini ya. Terima kasih. Ibu harap semuanya bahagia. Kuotanya bertambah, imannya juga bertambah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah orang yang beruntung itu orang-orang yang memiliki iman, karena orang yang beriman itu tidak pernah merasa rugi. Kalau ada orang mengatakan ini hidup kita ini di bawah terus nih gitu ya, atau nanti kita dalam keadaan senang, pasti kita akan di bawah ini. Jangan berprasangka buruk kepada Allah, karena Allah mengatakan orang yang beruntung itu adalah orang beriman. Nah, ketika dia di atas dia merasa senang, ketika dia di bawah dia tidak merasa gelisah gitu ya. Jadi dia tidak pernah merasakan kekurangan, kata Allah. Itu jaminan. Dan yang paling baik menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.